88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Aji Sabah, Aisyah Latifah, siaran pagi, siaran dari rumah tentunya di Spada. Betul sekali Global People, seperti yang Global People udah tahu, tadi kita juga udah bilang sama Global People, dari 3 hari yang lalu juga udah kita sounding bahwa hari ini kita bakal kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama ini kakak-kakak ya, abang-abang ini dari band yang aku ngepen banget udah dari album 1 ya, cuma album satunya sampai sekarang saya belum dapet aja. Ini jangan ditiru Global People, album 1 zaman dulu dapetnya bajakan saya, tapi habis itu album selanjutnya belinya official semua, asli semua. Ini dari zaman gue masih kelas 1 SMP, Ji. Bayangin 10 tahun yang lalu lagunya gue dengerin, gue belum puber. Sampai sekarang gue udah dewasa, finally gue berhasil menginterview mereka, alhamdulillah. 10 tahun lalu berarti album ini dong ya, Vakansi ya? Iya, betul. Bukan 10 malah, 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Gue umurnya masih 10 tahun, berarti gue 6 SD, ding, sorry. Belum album 1. Belum album 1. Oke. Iya. Hari ini kita sudah kedatangan Eda nih, ya. Bukan Pak White Shoes, ada couple companies lu, ngarang aja lu. Ore, ada Ale, Saleh Husin juga Ricky Firgana, selamat pagi Ale juga. Halo, Kak Ale, Kak Ricky, apa kabarnya? Morning, guys. Baik. Baik, alhamdulillah. Supaya biar gue nyetel sama Aisyah, jadi gue manggil Ale, Kak Ale sama Ricky, Kak Ricky juga ya. Ini tuh gue tuh nontonnya tuh Kak Ale dan juga Kak Ricky ya, zaman 14 tahun yang lalu yang pertama kali Senandung Maaf ngeliat video klipnya, aku masih peyik banget. Sekarang udah dewasa, finally kesampaian nge-interview kalian, ya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Udah suratan ini, udah suratan. Aduh, serem banget ngomongnya suratan takdir. Ya, ini Ale ini senior kita loh, doi penyiar radio juga dulu. Aduh, keren. Aku respect deh buat Bang Ale deh, pokoknya deh. Dan juga gua bukan penyiar pada umumnya lah ya. Enggak ya. Kenapa emang? Penyiar artis, aja tuh, Mas. Penyiar artis dulu ini ya. Dan juga ada Ricky. Akhirnya kita berkesempatan. Tapi emang benar, kalau nggak salah, White Shoes and the Couples Company itu album terakhir adalah Vakansi. Betul ya, Le ya? Dan juga Ricky ya? Enggak, yang terbaru itu album 2020 dong. Oh iya, maksudnya sebelum album ini. Kan... Maksudnya sebelum album ini. Iya, betul. Vakansi. Nah, akhirnya di 2020, White Shoes and the Couples Company mengeluarkan album lagi berjudul 2020. Yoi. Apa yang membuat kalian harus menunggu selama itu sih sampai aku melewati banyak stage hidup 10 tahun kok baru comeback gitu, ngalahin artis-artis Korea gitu. Ya, Ricky jawab mungkin bisa tuh. Iya, boleh. Kak Ricky, silakan Bang Ricky. Itu ya mungkin pertama waktunya. Sebenarnya di 10 tahun kita terakhir dari Vakansi kan kita bikin mini album lagu daerah dulu. Itu yang kita project, kita rekaman di Lokananta Solo. Terus habis itu kita banyak kayak ya tour dalam dan luar negeri. Terus habis itu kayak banyak kerjasama sama Artspace. Jadi si album Vakansi itu dibikin kayak exhibition gitu kan. Habis itu ya udah jadi terus plus juga pada waktu itu moodnya belum kesana, belum untuk bikin full album meskipun pengen, sama mungkin pada waktu itu semesta belum mengizinkan, jadi belum mendukung. Kalau setelah waktunya tepat kegiatan sekarang kegiatan kita mah banyak ya di 10 tahun ya, karena ada apa terus project aku juga soalnya terakhir nonton White Shoes itu 2018 masih sempat ada di Synchronize, betul ya? Iya. 2018 Synchronize. Betul. Kan sebenarnya kalau album pure-nya White Shoes and the Couples Company mungkin baru 10 tahun, tapi kan banyak project. Ada yang Weekend Series, ada yang Together Whatever juga, dan banyak lagi sebenarnya kan. Terus juga album lagu Indonesia juga gitu. Tapi untuk full album White Shoes as a band 2020 ini akhirnya rilis
dalam bentuk CD dan buku di bulan Desember 2020. Itu pandemi udah berlangsung. Apakah emang karena udah kan? Udah. Itu pertanyaan gua adalah emang dibuatnya pada saat masa pandemi. Akhirnya ya udahlah kita album aja kayaknya nih. Saatnya kita istirahat di rumah karena kan Watchus kemana-mana gitu ya. Ini kita bikin album atau memang sebelum pandemi udah direncanain si album ini? Kalau direncanain udah dari 2016 bikin albumnya. Tapi dari 2016. Tapi terrealisasi recording pertama itu di 18 September 2019. Oke. Oh, sebelum pandemi berarti. Ngayalnya dari 2016, realisasi 2019. Bukan dong. Plan mappingnya. Plan mapping. Yoi, plan mapping. Keren. Nah, habis ini biar nih. Biar keren dikit lagi. Jadi kan sebenarnya udah dibuat dari 2019 sebelum pandemi. Nah, gue pengen tahu nih, kan setelah pandemi berarti tambah fokus lagi ngerjainnya. Abis ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama Ale dan juga Ricky dari Watchus and the Couples Company. Kira-kira apa yang mereka lakukan pada saat produksi, apa yang mereka lakukan di luar dari musik. Abis yang satu ini Global Pil. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Yes, Global People, kita masih di Spada, siaran pagi Haji Sabar juga Isyarat Tiba. Kita siaran di rumah, tapi siaran dari rumah nggak menahankan keinginan kita ngobrol bareng sama bintang tamu kita pagi hari ini. Masih bareng sama Watchus and the Couples Company, ada Ale dan juga Ricky. Yes. Bang Ale dan juga Bang Ricky. Senang sekali pagi-pagi udah ditemenin sama musisi, ibaratnya ini musisi apa ya? Musisi yang udah dari zaman dulu dan lagunya tuh timeless banget sampai sekarang. Senandung Maaf tuh video klipnya udah ditonton berjuta-juta orang dan gue nikmatin setiap senja gue gitu. Jadi kalau ngopi senja ya lagunya Watchus and the Couples Company. Indie senja dong. Watchus and the Couples Company emang indie senja hitungannya, cocok untuk bocah-bocah M-Block gitu di Jakarta Selatan. Iya. Kalau Ale sama Ricky usia senja kayaknya ya. Aduh, jangan tuir Pak kalau itu Pak. Tapi benar. Jadi Watchus ini sebenarnya gua juga udah tahu Watchus itu dari gua SMP kelas 3. Gua dulu ke Ruru itu kenalan tuh sama Ale, tapi pasti pada lupa, gue yakin banget pada lupa. Tapi Ale mungkin agak ngeh ya, Le, pas gue udah ingat kalau ingat, karena lo dikerjain mulu sama Om Leo. Main Vespa kan? Iya, kerjain Om Leo. Iya, sama Om Leo main Vespa. Nah, itu akhirnya gue beranjak dewasa, waktu itu sama Good Night juga, terus akhirnya berkesempatan waktu itu kita pernah satu kantor yang sama Ale gue waktu itu, dan akhirnya sebenarnya hari ini itu adalah the moment of truth gue, karena belum pernah selama gue tahu Watchus and the Couples Company ini, gue nggak pernah interview seproper ini, bener-bener as a band, dan juga gue interviewer gitu. Akhirnya gue bisa interview lagi di album 2020 ini. Gue ambil tisu dulu ya, gue mau nangis, gue terharu. Aduh, dramatis Bunda, nggak gitu. Iya. Dan ini dari tadi ternyata Ricky tadi udah cerita, sebenarnya udah mulai mau ngerjain album ini 2019 bulan apa tadi Ricky? 2016. Recording pertama September 2019, tapi kepikiran ngomongin album ini dari 2016. Betul. Ya. Nah, berarti kan pada saat produksi itu September, habis itu kita pandemi kan tuh. Maret pandemi. Maret 2020 pandemi. Nah, itu apakah kepotong produksinya di tengah-tengah pandemi, apa sebelum Maret itu udah selesai? Apa gimana? Sempat kepotong ya, sempat kepotong. Terus tapi abis itu begitu ada kesempatan udah mulai agak melonggar, nah itu kita manfaatin itu juga karena kita tahu gitu teman-teman pasti kan di rumah nggak misalnya terlepas dari meeting online dan seterusnya nggak ngapa-ngapain nih. Nah itu punya konsentrasi lebih dikit tuh, lebih dikit ya. Nah, gitu. Tapi dikit doang. Kalau Ricky lebih banyak karena Ricky itu sebenarnya jadi produser di album ini. Karena dia ngejagain. Jadi kayak ini lagunya sketsnya udah gini, udah apa segala macam. Tek gitar, tek drum, tek vokal, apa gitu. Itu jadwal kadang-kadang kita obrolin di grup. Tapi di sela-sela itu kita rekaman.
rekaman colongan, rekaman-rekaman. Iya, itulah yang terjadi sebenarnya. Oh gitu. Ya, tapi pokoknya lockdown awal emang yang benar-benar mencekam tuh 2020 awal banget kan, dari Maret sampai bulan apa gitu, 4 bulan ya benar-benar kita nggak keluar kan. Iya. Benar. Makanya begitu ada selak lagi masuk kalau nggak salah Agustus. September baru PPKM transisi kan waktu itu kan. Iya, itu udah pada buka gitu. Dan akhirnya PSBB transisi. PSBB. Harusnya rilisnya bulan Juli. Jadi bulan Juli belum selesai rekaman. I see. Oke. Tapi berarti Aisyah dulu deh. Enggak. Tabrakan. Jangan pacaran nih. Tapi menutup telepon. Tapi enggak, gue penasaran itu album namanya 2020 di tengah-tengah dimanuver diganti karena pandemi atau emang dari 2019 akhir itu 2020 namanya? Enggak sih. Dari 2016 itu dari album Vakansi itu udah ada wacana. Lucu ya kalau nextnya album itu kita pakai angka gitu. Kita pakai angka atau tahun. Merefer ke beberapa film lah ya. Beberapa film-film film dan komik itu kan sebenarnya angka 2020 tuh lucu kita ngelewatin hidup di angka yang mungkin menurutku jadi menarik nih untuk dibahas gitu. Tapi kejadiannya adalah 2020 kayak gini gitu. Jadi pas gitu aja. Ya soalnya kalau di komik Akira tahun 85 itu mereka sudah memprediksi di dalam komiknya ada Olimpiade Tokyo tahun 2020 lagi dibangun gitu-gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kepikiran kayak gitu juga. White Shoes mau bikin album tahun 2020 gitu. Jadi udah lama tiba-tiba mind blown. Pandemi. Terus ya udah lanjutin. Gitu. Makanya coba kalian lihat tuh yang kemarin Olimpik. Tulisannya tetap Tokyo 2020, nggak ada 2020. Iya. Euro juga betul. Euro juga betul. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Nanti abis ini kita nonton Akira lagi sih. Iya, kita kayak dapat pencerahan baru, jadi serem deh ini. Iya, bener. Tadi aku ya udah banyak pikiran aku kemana-mana takut. Bener. Nah, gue penasaran nih, pada saat pengerjaan album ini, masing-masing personil, ini kan gue yakin banget influence dari masing-masing personil beda. Nah, abis ini gue pengen tanya, dari Ale sama dari Ricky, pada saat pengerjaan album ini mereka lagi dengerin apa aja? Abis yang satu ini kali ya, Syah, ya. Buat Global People yang mau nanya-nanya, nggak usah nanya-nanya lah ya. Betul. Enggak dong, ini ada hadiah Ji. Ada spesial. Gimana sih lo? Kita udah ngepost Instagram di Instagram @88 Global Radio. Udah banyak banget yang komen, tinggal komen aja kira-kira nanti pertanyaannya akan dijawab dan yang beruntung akan mendapatkan spesial CD dan juga hadiah dari kita. Betul ya Ji ya? CD-nya Ale atau CD-nya Ricky nih? Ya enggak dong, maksud saya ada couple ya, compact bukan disc, Pak CD. Iya, compact CD, compact disc. Ya, compact, bener. Kan gue bilang CD, ya kan? Iya, betul. Enggak, iya, aku yang salah. Jangan kemana-mana. Tetap di Global Radio Jakarta dan Global Radio Bandung. Ada siaran pagi Aji Sabah dan juga Aisyah Latifah masih dalam rangkaian tour dari White Shoes and the Couples Company. Walaupun di tengah pandemi ini nggak bisa ketemuan sama Global People secara live, tapi bisa menyapa Global People satu-satu lewat saluran radio favorit Global People. Salah satunya adalah Global Radio ya Ji ya. Betul, di gelombang radio kalau dari White Shoes and the Couples Company bilang ya. Karena betul banget Global People di tahun 2020 itu White Shoes and the Couples Company punya album baru yang berjudul 2020, di mana hari ini kita berkesempatan masuk ke dalam rangkaiannya White Shoes and the Couples Company di Radio Media Tour album 2020. Mereka lagi tour ini dari bulan Agustus sampai bulan September karena pandemi. Jadi harusnya sebenarnya mungkin kalau nggak pandemi ke Jakarta, ke Bandung, ke kota-kota lain. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita ketemunya lewat virtual, tapi nggak mengurangi keseruan kita bareng sama White Shoes and the Couples Company di album barunya 2020 tour ini ya. Yeay. Dan pastinya juga White Shoes, walaupun ngobrolnya bareng sama Ale sama Ricky, tapi tetap White Shoes nanti bakal live juga dari tadi juga kan di Global Radio juga. Jadi paket lengkap lah ini, ngobrol, dengerin White Shoes manggung, udah lama kan nggak nonton, kita 1,5 tahun lebih, kangen kan, bener kan sama White Shoes. Akhirnya kita hadirkan. Bener Ji, tapi yang bikin gue penasaran adalah udah 10 tahun ini kita nunggu dan tiba-tiba hadir dengan sebuah hal yang benar-benar baru. Ada buku ilustrasinya juga, terus juga ini dalam bentuk CD juga. Apa nih yang terfikirkan sama White Shoes and the Couples Company? Kayaknya memang kita
setelah 10 tahun ini harus memberikan sesuatu yang spesial deh untuk para pendengar musik apa gimana? Iya, kalau ngeliat dari ini ya, kalau ngeliat dari prakteknya White Shoes yang sebelumnya gitu ya, kita kan selalu masih berhubungan dengan fisik gitu. Betul. Walaupun sekarang konteksnya di zaman digital. Yes, gitu. Cara orang ngedengerin musik sekarang juga macem-macem lah ya, dengan apa gambaran yang lain. Cuma White Shoes itu selalu dengan punya sesuatu keterikatan dengan bendanya gitu, dengan physically ya gitu. Nah, karena satu lagi kita juga percaya itu juga jadi kayak produk cultural gitu, produk budaya lah kita bilangnya gitu. Bahwa ini ada karya yang harus kita treatment dengan sangat spesial gitu. Makanya keluar pertama itu CD yang ada bukunya gitu. Terus habis itu yang double disc. Terus habis itu kita keluar lagi CD yang jewel case gitu ya. Digipack versi Digipack. Terus yang sebelumnya lagi kita tuh ada single Irama Cita dalam bentuk vinyl. Nah, yang terakhir ini yang sekarang udah banyak di tangannya teman-teman semua, mungkin bisa lihat di story IG story yang udah dapat. Itu mereka mendapati karena itu PO ya, purchase order gitu. Pre-order. Ditunjukin tuh sama Kak Ricky tuh. Jadi itu dia. Bentuknya vinyl. Full album. Wow. Aduh keren. Dengan macam-macam hal di dalamnya, tentu itu karena kita tahu, kita selalu percaya bahwa fisik itu kalau ngomongin vinyl gitu, dari vinyl tahun 30-an, tahun 40-an sampai sekarang masih bisa kita dengar kok. Jadi ini format musik, format medium yang mungkin sampai sekarang kita percaya dia punya daya tahan yang oke nih gitu. Dari sekian puluh tahun udah ditempa. Jadi buat gua mungkin ini jadi salah satu yang menarik juga untuk ditawarkan. Jadi produk musiknya tidak hanya bisa dinikmati 1, 2, 3 hari, habis itu kita lupa. Nah, konteks digital tuh kayak gitu tuh. Nah, itu akhirnya kita langsung ditiban dengan musik-musik terbaru yang lain tentunya dong. Jadi kita tawarannya berbeda. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat di digital kita ya paling ada 1, 2 gitu yang ada di Spotify mungkin atau ada di mana. Tapi nanti akan ada juga versi digitalnya di salah satu platform yang mungkin full yang bisa berbayar gitu. Oke. Berarti mungkin buat global people yang ingin mendapatkan digitalnya, jadi ada sedikit harapan nanti bisa didengarkan nanti ya. Dan tapi kalau si Irama Cita tadi single doang berarti 7 inch ya? Apa gimana itu si vinyl? 10 inch platnya. 10 inch. Oke. Dan ini kalau di luar udah berapa harganya ya? White Shoes ini menurut gue kalau mengeluarkan karya memang harus wajib menurut gue untuk dikoleksi karena nggak cuma as album tapi artworknya itu luar biasa sekali menurut gue dari album sampai sekarang. Ini tadi pertanyaan gue adalah pada saat mengerjakan album ini lagi pada dengerin apa? Mungkin dari Ale atau Ricky bebas nih. Ricky dulu deh. Ricky, gue terakhir itu nonton, sebenarnya nggak nonton White Shoes tapi nonton Ricky doang di kawinan temen gue, di kawinannya Alvin, adanya Bita. Oh iya, gue main sama trio gue ya. Iya benar. Nama lo terakhir itu gue nontonnya bukan White Shoes. Ricky lagi dengerin apa Ki di album ini Ki? Kalau pas lagi pengerjaan ini tuh gue lagi maksudnya memang beberapa tahun terakhir gue emang gak pernah dengerin lagu-lagu yang terlalu orang lain dengerin ya. Gue dengerin ada Mulatu Astetke dari Ethiopia, terus ada Yusef Lateef, terus ada band UK Broadcast, ada penyanyi solo Brazil zaman sekarang Malu Magal Hayes, sama ada karya string quartetnya Schubert, judulnya The Dead and the Maiden itu sih. Dan itu yang akhirnya kebawa ke influence bikin lagu menginfluence produce dan di album 2020 dari sound-sound itu. Oke. Abis ini gue catetin ya, jadi gue dengerin satu-satu. Itu lagu yang sangat Aji dengerin ya, Ji ya. Itu lagunya sangat populer dan Aji dengerin setiap hari gitu ya kalau didengar ya. Dari judulnya ya.
Abis itu lo bikin lagu. Abis itu lo bikin lagu. Gimana caranya dengerin dulu? Iya, kan lo referensinya udah dapet nih. Abis itu coba bikin lagu. Oh enggak, kalau gua dengerin itu, kalau Ricky Ale jadi lagu, kalau gua jadi podcast, kalau gua. Keren. Ngelesnya keren. Wan Ale. Ya. Lagi dikirim lagu kalau gua di pas pada saat itu gue gagal lupa. Mungkin salah satunya adalah Kuros Yagame. Itu adalah psychedelic Turki ya, space rock gitu, tahun 70 depan 60-an awal. Terus tadi misalnya Brazil itu penyanyi cewek ada Gal Costa, terus ada satu lagi Neo Bossa Nova. Neo Borju. Itu mah rap. Rapper. Sebelum belum kok belum ke rap nih, tenang aja lo. Ada. Jadi dari situ ada lagi Moraes Moreira gitu. Dulu dia vokalisnya Novos Baianos tuh di Brazil. Psychedelic juga gitu. Terus ya hip hop dengerin Skepta gitu yang terbaru, ada Sir Spyro dan seterusnya gitu. Jadi buat gue kadang-kadang gini, kalau gue referensi itu misalnya mau bikin musik sama White Shoes nih gitu, gue biasanya agak nggak terlalu dengerin musik yang tipikal gitu, yang tipikalnya arahnya ke White Shoes gitu. Jadi gue musik metal gitu, gue dengerin lagi. Malah mengeksplor musik-musik lain gitu ya, Kale ya? Pasti ya, benar. Ya harusnya gitu. Ya biar referensi kita makin banyak, terus perbendaharaan nada lah paling tidak di kuping kita itu beragam. Oh gitu, keren. Gue baru tahu loh. Untuk menghasilkan musik-musik kayak White Shoes ini malah denger-dengerin psychedelic lah, metal. Kayak kita emang harus mulai mengganti haluan referensi lagu kita, Ji. Kayak kita yang salah dengerin lagu gitu. Bukan, emang mereka aja kekerenan. Emang mereka aja yang bisa ya. Bukan kita yang kekerenan. Apa lagi kekerenan. Tapi abis ini kita catetin satu-satu ya. Kita catetin. Ini kita kayak lagi seminar ya. Jadi webinar ya, Bunda. Abis ini kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut barengan sama White Shoes and tuh kan jadi belibet kan karena bingung gue tadi. White Shoes and the Couples Company. Tapi sebelumnya mereka akan bawain dulu folklore. Ini dia. Jangan kemana-mana, tetap di Spada, siaran pagi Aja Sabah, Aisyah Latiba masih dalam rangkaian radio tournya White Shoes and the Couples Company. Hari ini siaran dari rumah, tapi senang banget bisa berhubungan sama White Shoes. Tentunya ada Kak Ale dan juga Kak Ricky. Walaupun secara virtual, karena kita udah kangen banget untuk nonton konser mereka secara live. Kita GR dulu ya, Ji ya. Sebelum nanti bisa selesai pandemi, kita bisa sing along bareng lagi kayak zaman-zaman 2018 di Synchronized Festival gitu, Ji. Betul. Dan ini masih ada Ale dan juga Ricky dari White Shoes and the Couples Company. Hey. Morning dong. Kalian kalau pagi-pagi gini ngapain sih? Kalau pagi-pagi gini ngapain sih? Siaran ya? Iya siaran dong, gimana sih? Kita lagi siaran. Ya. Tapi apakah emang ini udah jam bangunnya Ale dan Ricky? Udah dong, gue sih morning person. Wih, morning person. Ricky juga ya, Kak Ricky juga ya. Tapi kalau member-member dari White Shoes and the Couples Company, ini pertanyaan gue dari dalam hati ya gitu, Kak. Kalian tuh anak senja juga nggak sama kayak lagunya? Anak kan senja. Dari outfit sama pembawaan lagu, jenis lagu dan juga gaya, itu kan senja banget. Aslinya kalian senja juga nggak sih? Gue nggak paham lagu senja tuh kayak, cuma gini, kalau senja itu kan mungkin banyak, jadi gini, sebenarnya itu mungkin musik folk kali ya gitu. Iya, musik folk yang santai didengerin. Sementara kalau tadi dibilang misalnya gaya hidupnya Senandung gitu. Maaf. Kalau Senandung Maaf itu kan disco. Tapi enggak disco gitu. Tapi dari videonya itu senja gitu. Jadi aku lebih, apakah musik yang kalian pancarkan ke global people itu relate dengan gaya hidup kalian? Itu sih sebenarnya pertanyaannya. Nah, gue juga lagi mempertanyakan gaya hidup senja tuh kayak apa. Nah, gue juga ada teorinya. Belum nemu. Bentar, gue tahu nih. Gue penengah. Ini gue penengahnya kan? Ale, Ricky, sama penengahnya Aisyah. Karena gue ada di generasi antara Aisyah dan generasi antara Ale dan Ricky. Jadi menurut gue kata-kata senja itu kayaknya itu zaman sekarang itu menganggapnya bahwa kalau lo indie, lo pakai tote bag, lo senja gitu ya? Itu.
Dan di tahun 2009 White Shoes and the Couples Company itu ibaratnya akulah mewakilkan kaum indie-indie Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa untuk menjadi lo kalau anak senja berarti lo denger lagu gue gitu. Itu yang aku tangkap dari dulu sampai sekarang. Nggak harus. Nggak harus sebenarnya. Kalau pakai tote bag ya gue pakai tote bag tiap hari. Kau tahu kan ya? Iya, gue juga. Makanya. Kenapa? Logikanya gini, semua orang itu memproduksi tote bag. Kalau nggak dipakai, mubazir. Bener nggak? Sebenarnya mubazir. Apakah mubazir itu hubungannya sama senja? Nggak ada. Enggak. Berarti, Aji terjawab sudah pertanyaan gue bahwa ternyata White Shoes and the Couples Company yang sekarang diwakilin sama Bang Ricky dan juga Bang Ale, gaya hidup mereka secara tidak langsung dan mereka tidak sadar mereka juga termasuk anak senja. Finally terjawab pertanyaan gue setelah 15 tahun ini. Terima kasih. Do ini tolong dipotong ya, Do ya. Kita kasih ke Global People. Jadi Global People juga. Iya, generasi Z dan millennials ada jawabannya ini. Iya. Itu tahun 70-an udah ada orang pakai tote bag. Nah, tapi tidak semuanya pakai tote bag. Oh iya. Tidak semuanya pakai tote bag, Kak. Oke. Gini. Lagi gue tengahi lagi. Oke. Gue sebagai penengah. Jadi menurut gue gini aja kali ya. Kalau diberikan predikat sama Aisyah dan generasinya senja, berarti ya udah ya. Tapi intinya senja itu adalah sore hari yang bukan bisa menjadi statement individual gitu kali ya. Win-win solution. Iya. Kita paling senja. Makanya. Aduh. Seru banget ya, kita masih siaran bareng sama White Shoes and the Couples Company, masih dalam rangkaian tour mereka juga album 2020. Betul. Ini lebih ngomongin ke rilisan fisik dari White Shoes. Ini kan banyak banget artwork yang dilakukan di gimmick artwork yang dilakukan di album ini. Ini siapa aja yang mengerjakan Ki? Banyak sih ya teman-teman Ki yang terlibat ya. Yang kalau ide awalnya dari White Shoes dan manajer kita Indra Meng. Terus eksekusi idenya itu di foto ada fotografernya ada John, drummernya White Shoes. Terus art directornya ada Rio, gitarisnya White Shoes gitu. Habis itu Ale bantuin kayak istilahnya art direction juga gitu. Kayak ini gini. Habis itu untuk ilustrasi yang kayak Irama Cita tuh Sari yang bikin ilustrasinya. Nah, habis itu ketika itu semua jadi di-compile satu sama Cut and Rescue yang ngebantuin kita gitu. Untuk compile semuanya layout gitu. Kalau musik sih banyak yang terlibat. John ya. Iya, benar. Ya, kalau musik gimana nih yang terlibat? Kalau musik sih sebenarnya ya kita dibantu juga sama produser ya berarti ya siapa kok jadi lupa gue. Ahmad Dhani. Bukan, Pak. itu dia sih lebih ke dia lebih ke mixing akhir ya sama warna suara, tapi kalau pure lagu-lagunya sih ya White Shoes aja sih. Dan habis itu ada additional player yang lain gitu. Ya. Oke. Jadi dibantu oleh banyak pihak lah ya. Ya, Cut and Rescue juga ikutan kolaborasi di artwork ini. Tapi memang enaknya adalah semua personil dari White Shoes ini adalah seniman, jadi untuk mikirin artwork nggak perlu pusing sebenarnya ya. Dari anak-anak aja. Pusing. Oh, malah pusing ya? Pusing, tanya Beban. Ya, karena semuanya. Oh iya ya. Semuanya pengen begini, pengen Semuanya punya suara sendiri-sendiri dan juga taste masing-masing ya. Dan itu bagus, tapi itu bagus. Iya, itu bagus. Makanya biasanya untuk menggodok semua ide dasarnya itu butuh waktu. Betul. Gitu. Makanya kita nggak pernah setahun sekali ngeluarin album, setahun sekali ngeluarin album. 10 tahun.
10 tahun tapi. Bener. Tapi sebenarnya mungkin untuk next album ini dari manajemen White dari Ameng semua juga udah bilang katanya untuk artwork berikutnya diserahkan semua ke Snappy aja. Jadi Snappy yang ngerjain. Itu brosur, nggak bisa Snappy Pak brosur. Snappy tebet sebelahnya Dunkin ya. Jadi nanti dikerjain itu aja. Dan nama ini boy, yang pramuka tuh lo desainer Senin nama pramuka. Gue pernah ketemu Ale, gue dari Otista. Ale di jembatan Kampung Melayu. Ale naik motor kuningnya, gue naik Vespa. Gitu. Ale lupa tuh pas itu. Lupa. Yang mau turunan ke gondrong stiker tuh Le, ada tuh. Ini Tebet kru ya Aisyah ya, Aisyah Pejaten mungkin nggak tahu. Iya, tadi aku udah nanya-nanya. Kak Riki di Serpong, Kak Ale di Tebet jauh-jauh ya. Kebalik. Iya. Kak Ale di, ya itulah pokoknya lah. Kak Ale di Serpong, Riki di Tebet, Tebet mania nih, Tebet mania. Oke, habis yang satu ini nanti kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari Global People yang udah masuk ke Instagram kita di @884 Global Radio. Dan mohon maaf, nggak bisa semua pertanyaan atau komen-komen kita bacain ke teman-teman dari Watchus, tapi hanya 5 aja. Di mana ada 5 yang nanti bakal mendapatkan CD album 2020 dari Watchus and the Couples Company. Habis satu ini ya. Sikat. Jangan kemana-mana, Global People. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Pada siaran pagi Jisa Baik Tiba, siaran di rumah. Yeay, di rumah aja menikmati pagi hari ini yang serasanya seperti senja gitu ya, di Ranca Upas, membawa tote bag kesayangan kita dengan topi pancing, celana kargo dan kemeja pantai. Wow. Bener. Karena menurut gua keren banget kalau misalnya hari gini ya lo nggak pakai tote bag tuh kurang senja sih. Kurang senja dan kurang M-Block. KM Block. Kalau bisa di rumah pakai juga tote bag-nya biar dan Global People kita nih udah bareng sama perwakilan senja dari zamannya dari ini OG-nya senja Watchus and the Couples Company. Lo kalau ngomongin senja-senjaan dari tahun 2005 2006 senja itu belum ada kata-katanya, tapi band ini merepresentasikan anak-anak indie dari zaman gue SMP. Watchus and the Couples Company. Udah ada Kariki. Oh iya, dari gue SD kelas 6. Ada Kak Liki, ada Kak Ale yang masih bergabung sama kita. Betul. Tapi gue setuju sih di versi OG abang-abangan Ale dan Dik ini buat gue juga. Abang-abangan. Cuma kalau sekarang Gigi apa sih Gigi? Gigi apa Gigi? Kalau OG kan original. OG. Kalau G itu enggak, adanya OG sama G. G itu kayak G itu orangnya, personnya. You're my G gitu. OG-nya original kayak misalnya Kak Aji, you're my G. Thank you G gitu. Okay. Padahal namanya Aji. Emang tapi Aji kan salah sambung. Iya. Kayak Om Leo dikira namanya Leo ya begitu. Padahal nama panggilannya ya. Oke, berarti di walaupun pagi-pagi kita siaran pagi tapi kita masih menjalankan diskusi senja. Lagi ngomongin soal album Watchus 2020. Ki dan juga Ale ini udah banyak banget, kita juga dari 3 hari yang lalu kita udah lempar juga di sosial media kita buat pertanyaan ke Global People yang berhasil kita bacain dapat 1 CD dari Watchus and the Couples Company 2020 ya. Yes. Betul. Dan ini kita akan mulai dari yang pertama. Yes. Udah ada 1 orang ya, ini yang mana dulu? Nih produser Edo. Zufar Mono Arfa. Betul ya, produser Edo ya? Betul sekali. Oke. Cuma nih pertanyaannya yang mana nih? Zufar Mono Arfa pertanyaannya yang mana nih? Banyak emang nanyanya dia. Banyak. Bukan, ada banyak pertanyaan nih. Ya udah kita bacain dulu dari yang kedua aja kali aja, dari @popkinetic 04 nih senja namanya. Popkinetic. Oh, senja. Total. Lagu itu. Total. Lagu, enggak, menurut gue username-nya senja, biarin aja. Ada angkanya. Itu lagu. Oh, itu orang bikin nama dia dari lagu. Oh iya, udah. Senja lah biarin pokoknya. Senja lah pokoknya. Ini ada pertanyaan di era pandemi, apakah lebih produktif dibanding tahun sebelumnya? Ini Bang Riki, Bang Ale, silakan jawab. Ya, bagus nih pertanyaannya nih. Iya. Kalau lebih produktif menurut kita di era pandemi ya mungkin ya
akhirnya jadi mikir gitu, kalau misalnya setelah ini semua selesai, lucu juga kalau kita ngapa-ngapain tapi kita produksi lagi yuk gitu. Mungkin 1-2 lagu dulu kan biasanya dipancing dengan yang kayak gitu ya. Tapi itu kita tuh nggak pernah tuh, yang kita nggak pernah adalah mendingan kita punya target gitu. Biasanya kan kita mau punya EP gitu, atau mau punya single doang deh, ini single aja deh, nggak usah ada hubungannya sama EP nanti atau album gitu. Nah, buat ngebaca ini ya track record histori perjalanan musiknya White Shoes juga. Nah, mungkin ke arah situ, kayak gue sama Ricky gitu, mungkin udah kebayang misalnya, wah udah ada lagu nih, sketch gini, kayaknya lucu nih kalau kita rekam dulu misalnya. Itu jadi perbendaharaan lagu-lagunya gitu ya. Jadi bisa ngeliat tuh, itu arahnya bisa ke sini, bisa dikemanain lagi dan kemana gitu. Nah itu kalau pandemi mungkin lebih gitu ya Ki, lebih mikirin yang produksinya tuh nggak eksproduksi ini ya, praktek gitu ya, atau praktikal gitu. Betul. Tapi ya kita lebih banyak mikirin itu, diskusi, ngobrol dan seterusnya. Itu sih salah satu. Ya Ki bisa nambahin mungkin. Ya lebih sama ini sih. Kalau kayak pandemi ini lebih ngobrolin buat strategi ke depan ya, mau ngapain gitu. Lebih banyak brainstormnya gitu ya? Iya, lebih kayak gitu juga. Jadi lebih ada sedikit waktu luang lah, karena kan biasanya kalau misalnya biasa kan kegabung sama urusan apa, sekarang mungkin kalau udah ketemu ngomonginnya jadi lebih fokus, waktunya lebih banyak gitu ya. Berarti selamat untuk Global People dengan nama akun Instagram popkinetic04 mendapatkan 1 CD dari White Shoes and the Couples Company. Selamat menikmati. Betul. Popkinetic 04. Ini ada pertanyaan juga. Iya benar. Kalau gue bilangnya senja aja tuh gara-gara ada angkanya. Ada dari Gig and Blush. Dia bilang, apa nih kejadian paling memorable selama proses pembuatan album 2020 ini? Apa ya? Nah, boleh nih. Paling memorable mungkin ya kita di tengah rekaman yang terus kita nggak tahu ke depannya kayak apa, tiba-tiba ada pandemi dan ke stop, semuanya jadi serba nggak jelas, tapi itu juga harus disyukuri dan dinikmati aja gitu. Itu memorable buat kita karena kita nggak pernah ada di satu momen yang kayak gitu, dan akhirnya karena era pandemi waktu itu kan kita di rumah mulu, dan satu lagu terakhir tercipta tuh Sari bikin judulnya Rumah. Nah, ya itu lagu yang memang paling akhir tercipta dan memang karena keadaan kita saat itu juga gitu. Itu sih memorable. Berarti ada berapa track di album ini, Ki, Ale? 11 track. 11 track. Cukup memuaskan kita yang udah lama tidak mendengarkan full album dari White Shoes and the Couples Company ya. Betul. Ada tambahan lagi mungkin pertanyaan dari Giggle and Blush tadi untuk Ale? Mungkin idem? Enggak. Ini sama sih. Kayak tadi sih sama Ricky. Idem. Oke. Berarti Giggle and Blush juga mendapatkan 1 CD dari White Shoes and the Couples Company. Selamat. Ini pertanyaan yang tadi nih dari Zufar Mono Arfa nih. Oh iya Zufar Mono Arfa. Silakan. Aji. Ini dia nanya. Oke. Katanya, kira-kira kenapa album baru White Shoes and the Couples Company ini nggak dirilis full secara digital? Mungkin kan tadi sudah dijawab, tapi mungkin boleh dijawab lagi. Ya, kalau tidak secara digital, sebenarnya kita akan ada di digital juga gitu pada nantinya gitu. Mungkin dengan platform yang berbeda aja, mungkin yang kayak tidak pada umumnya. Dan lagi-lagi gitu ya, kalau ngomongin digital, teman-teman mesti juga paham gitu mengenai digital itu sebenarnya apa sih. Nah, pemahaman mengenai digital tuh kita tidak sampai ke situ tuh gitu. Tapi pemahaman digital kayak contoh gini deh, Ji, kita semua nih ya, lu punya 10, Aisyah punya 10, gue 10, Ricky 10, ya kan? Dan yang lain-lain ada 10 nih. Kita masukin semua 10 lagu itu barengan. Pertanyaannya, berapa orang yang akan dengerin setiap 10 dari kalian? Iya. Nah, konteks itu hubungannya sama algoritma sebenarnya. Nah, jadi akan sangat punya beban yang berat banget gitu. Dan lagi-lagi nafasnya si lagu itu jadi nggak terlalu panjang. Iya. Karena dia akan langsung dilewati. Ya? Cepet, benar. Iya benar. Itu sih salah satunya. Mungkin akhirnya makanya kita selalu sementara ini masih banyak
rasionya kali, rasio masih 80% lagi ya, kita masih fisik 20% atau bahkan 10% gitu digital gitu. Ya, even di dunia sekarang yang dimana orang malah rilisan kebalikan sama White Shoes gitu, rilisan digitalnya yang 90%, 10%-nya rilisan fisik, malah sama sekali nggak ada rilisan fisik juga gitu. Dan itu menurut gua harus tetap ada yang kayak gini gitu, karena mungkin di generasi gua juga kita tiap hari dengerin lagu sampai rusak tuh covernya, kita baca liriknya, kita baca tekstunya dan segala macam. Iya bener. Kalau Aisyah ngalamin juga berarti itu, tapi CD ya berarti ya. Sempat ngalamin dan memang bener CD kata gue kaset juga sempat, dan bener gue setuju banget kalau kata Bang Ale tadi, kita tuh jadi lebih cepat bosan, karena kalau sekarang yang gue lihat kan, jadi gue ada di 2 masa itu ya, yang bener-bener lagu yang bisa gue nikmatin setiap hari, gue jadi cenderung buat gue lagi suka banget sama lagu ini, jadi satu track itu gue dengerin terus-terusan karena gampang gitu, gue tinggal bisa dengerin pagi ini di platform mana aja bisa, ketimbang dulu yang gue sangat menghargai satu kaset yang harganya 22.000 itu, dan gue bener-bener membeli itu dan tahu 12 lagunya. Bahkan gue sampai hafal 12 lirik dari lagu penyanyi yang gue suka ini gitu. Bener memang di situ. Iya. Soalnya kalau tadi dibilang sekarang ini kita terbalik, sebenarnya kita tidak terbalik, kita melakukan apa yang biasa kita lakuin. Benar, orang-orang aja yang pada pindah ke digital gitu. Iya. Itu dia. Sama ini aja sih pilihan aja. Jadi setiap band value-nya dia gimana, terus sama dia kan digital semua dipermudah ya dengan budget dan segalanya gitu, dengan pokoknya dengan apapun itu, jadi makanya ini semua pilihan. Dan kebetulan White Shoes tipikal yang memang ketika dari dulu tradisi kita memang merilis fisik dan itu tetap dijalankan gitu. Tapi ketika ada band yang lebih menjalankan yang karena mungkin lebih lancar untuk di digital dan lebih less budget, ya nggak apa-apa juga, bebas. Cuma kalau di White Shoes kita melakukannya nyaman seperti itu, tapi tidak menutup digitalnya tetap ada gitu. Tapi memang nggak satu full album. Okay. Betul. Gue kemarin gue baru ingat gue kemarin nonton live-nya si Erlen Oi. Dia album baru juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah album baru juga. Dia udah cerita ke lo semua belum, yang dia bilang satu lagu itu, dia ceritain tuh di live Instagram. Lagu ini gue terinspirasi band from Indonesia, White Shoes Company, tapi gue lupa lagu apa tuh. Itu sesuai brief kok. Itu sesuai brief. Hei, taunya titipan klien, aduh. Lu gue mention tuh Ale. Keren ya? Keren. Pernah satu lagi, Ji. Bagus. Siapa? Ya. Rich Brian pernah. Begitu dia nyebutin White Shoes, terus kita komen gitu, bagus nih, sesuai brief. Keren. Aduh, kalau yang Erlen Oye itu lagu bersandar. Lagu Indonesia, lagu White Shoes bersandar judulnya. Betul. Ya. Dan kita lanjut ya ke pertanyaan keempat berarti ya. Keempat ini dari Guru Soekarno Putra ya. Bukan Pak Guru Wicaksono, ini bukan itu pencipta lagu ya Pak ya. Oh, iya. Ini Guru Wicaksono, dia nanya katanya. Ini indie nggak nama? Senja nggak nih namanya? Senja, guru senja banget, ini senja total. Totalitas tanpa batas ya senjanya nih. Oke. Guru Wicaksono, apa sih lagu favorit dari masing-masing personil White Shoes di album 2020? Nah, ayo, Ricky apa, Ale apa? Wah, susah nih. Semuanya ya karena gue yang mainin ya, karena gue jadi harus suka semuanya dong. Nggak boleh pilih satu at least. Pilih satu. Apakah Folklore tadi single kedua di album ini? Atau Rumah mungkin? Folklore gue doyan. Atau Sam? Sam dan Bul? Kalau gue malah ini, kok jadi lupa sih gue? Yang buat ini Bedroom Avenue. Itu Breakfast at Tiffany kali maksud lo? Breakfast at Tiffany. Aduh. Yang mungkin bisa dilihat jadi eksperimental gitu ya musiknya ya, gitu. Portrait of Us gitu. Itu buat gue menarik karena Portrait of Us, oke. Iya, itu tawaran musik White Shoes lagi yang lain gitu. Walaupun yang lain juga beda-beda banget dengan album-album sebelumnya, tapi
masih ada nyerempet-nyerempet, tapi kalau Portrait of Sash tuh lebih atmosferik gitu. Musiknya tuh lebih dark gitu, atmosferik, dark, dan ada mystical-nya bahkan gitu kalau lo dengerin gitu. Itu sih yang buat gua favorit buat gua. Favorit. Oke. Seharusnya Ale nih, Ale ini harusnya nggak boleh bingung karena gue ingat banget 2010 album Vakansi gue nge-tweet, gue bilang ke Ale, udah dapet nih. Ale pertanyaan pertamanya itu, suka lagu yang mana? Nah, berarti Ale juga harus bisa jawab akhirnya. Kalau dari Kakak Riki yang ini senja abis nih look-nya ya. Sumpah iya. Udah gini aja. Bapak senja Indonesia siapa? Ricky Virgana. Ricky Virgana. Senja Indonesia. Terlihat jelas dari gimmick ngomongnya dan juga gerakannya. Iya, dari sepak terjang. Kalau Ricky itu senja lebih ke sepak terjangnya ya. Iya, betul. Silakan Kak Ricky, duta senja Indonesia. Kurang lebih sama yang jadi di album ini nih di 2020 memang beda-beda, tapi emang yang ekstrim banget itu ada Portrait of Sash sama Variasi Barongko ya. Kalau Ale tadi Portrait of Sash, gue yang Variasi Barongko aja deh gitu. Karena meresahkan aja lagunya. Udah meresahkan lagunya tuh kalau misalnya di scoring film itu kayak bagian lagi mau ngebunuh gitu. Lagi tegang, tense gitu. Tapi terus maksudnya kan secara visualnya seperti itu gitu. Tense, tegang, adegan mau membunuh atau apa, tapi liriknya itu liriknya ditulis sama Sari tentang makanan, tentang cara bikin makanan khas dari daerah Sulawesi Selatan, dari Makassar. Barongko namanya, makanya Variasi Barongko gitu. Gimana Barongko tuh nama masakan di sana gitu, nama kayak kue gitu. Inspirasinya dari mana tuh lagu itu, Ki? Berarti Ki? Kalau secara musik gue bikinnya waktu itu gara-gara gue lagi banyak beli order plat piringan hitam dari Soundwave Records tuh, di London. Jadi dia tuh memang spesialis buat reissue musik-musik yang nggak mainstream gitu. Bener-bener nggak mainstream, bener-bener nggak se-mainstream itu, bener-bener susah. Jadi tuh gue waktu itu lagi beli kompilasi dari Kolombia dan ada nama genre-nya cumbia. Nah, tapi cumbianya itu bukan yang kayak misalnya kalau lu denger musik Latin kan happy teng gitu kan. Yang happy yang as usual Latin music. Kalau ini cumbia ini lebih raw gitu, lebih beda lah gitu. Jadi awalnya sebenarnya gue dengar dari itu, habis itu gue juga punya piringan hitam lama dari Eka Jaya Combo juga berbahasa Sunda, tapi musiknya gitu pada era tahun 60 tuh udah psychedelic, sementara term psychedelic itu kan keluar di 70-an gitu. Tapi dia di tahun 60 dia udah bikin musik kayak gitu memang, tapi terms namanya belum ketemu, tapi udah seperti itu. Jadi kayak gitu. Baru habis itu liriknya sama Sari dibikin tentang cara masak si Barongko itu. Gue juga nggak tahu Barongko apa ya gitu. Oh ternyata kayak apa ya, kayak pisang apa gitu. Pisang epe. Iya, pisang yang ada yang dibungkus daun. Dibungkus daun. Ya. Variasinya itu macam-macam cara membuat Barongko. Tapi dibawa, maksudnya pembawaan lagunya itu lebih ke dark gitu. Jadi kayak dua twisted point gitu ya. Liriknya apa, tapi itunya apa gitu. Kayak orang dikejar-kejar, kayak orang lagi mau dibunuh gimana? Mau dibunuh. Ketat gitu. Oke. Gue sebenarnya penasaran dan gak sabar sebenarnya pengen lihat White Shoes and the Couples Company bawain ini gitu ya, karena tapi masih dalam masa pandemi juga, jadi semua yang dilakukan oleh White Shoes and the Couples Company semuanya harus virtual. Tapi tenang aja, nanti masih akan ada satu lagu lagi yang akan dibawakan sama White Shoes and the Couples Company ini berjudul Sam dan Mul. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibra Rahmansyah, kira-kira bakal adain showcase khusus full buat album ini atau intimate concert nggak? Karena udah males juga sama virtualan. Betul. Pasti, tapi kan kita belum tahu kapan ya, situasinya masih kayak gini. Kita sekarang paling enak adalah kita bersabar sambil
ngikutin aja apa yang pemerintah jalanin, karena udah pasti mereka lebih paham akan hal ini dibanding yang cuma bacot-bacot di rumah, ngoceh apa yang nggak tahu juga gitu ya kan. Ya kita nikmatin aja dulu gitu. Memang semua sulit gitu, nggak cuma semua lini, semua fase kehidupan ekonomi pekerjaan semua sulit. Ya mau gimana lagi gitu kan. Harus ya pasti akan ada, tapi nanti gitu. Sekarang masih kita godok-godok, masih kita brainstorm bareng, mau ngobrol dengan siapa aja yang akan mau dilibatin dan mau kayak apa nanti live dengan intimate concert dan segala macam ya kita sekarang ini saatnya lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Semoga nanti kita dari Global Radio Jakarta juga Global Radio Bandung bisa support, bisa kerjasama untuk hal itu bisa terwujud. Amin. Dari Watchus and Couples Company ini. Pokoknya yang paling penting adalah kakak-kakak Watchus sehat semua ya. Salam buat semuanya. Buat John, buat Rio, buat Mela, Haji, buat Sari juga. Terima kasih. Thank you so much. Dan kita ucapkan selamat untuk kelima Global People tadi yang dengan nama Instagram @popkinetic04, @zufarmonoarfa, @giggle&blush, @guruwicaksono dan @ibraramansyah. Masing-masing mendapatkan CD dari Watchus and Couples Company 2020. Yes, terima kasih. Sekali lagi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Ale dan juga Ricky mungkin untuk Global People untuk album ini. Ya, semoga di era pandemi kayak gini musik 2020-nya Watchus gitu di album 2020 bisa menjadi salah satu bisa menjadi salah satu teman lah untuk teman-teman yang mungkin dalam konteksnya bosen, terus kepengen ngebayangin, berimajinasi sedang ngapain dengan lagu itu gitu ya. Itu juga semoga album 2020 ini bisa nemenin teman-teman deh yang lagi pandemi gitu. Dimanapun kalian berada ya, termasuk yang ada di luar negeri mungkin bahkan. Ya, betul. Amin. Kak Ricky mungkin mau nambahin? Enggak, bebas saja. Bebas aja. Kok bebas? Kayak pertanyaannya Ki, lo mau yang mana Ki? Bebas aja. Iya, kayak ditanya mau yang mana? Apa? Potongan ayam. Closing statement yang bebas. Tahu kok bebas. Susah kalau senja gitu freestyle emang biasanya. Kalau senja, freestyle. Terakhir pertanyaannya, album 2020 ini bisa kita dapetin di mana aja, Kakak Ricky dan juga Kakak Ale? Oh ya, album 2020 ini kita bisa dapetin CD-nya yang jewel case itu ada di gerai The Majors dimanapun ya. Ojo Chaos. Iya. Kalau The Majors ada di Jakarta dan luar kota, semua gerai terus ada di kios Ojo Chaos, terus ada di Langan Suara gitu, terus ada dan semua toko-toko CD yang lain sih. Tapi rata-rata di tempat itu sih. Oke. Bisa langsung aja mungkin lihat informasi lengkapnya di official Instagramnya Watchus and Couples Company untuk informasi lebih lanjut ya Global People ya. Betul. Follow @WSATCC ya. Betul. Sama informasi lebih lengkapnya lagi bisa di The Majors juga tentunya. Oh iya, di The Majors. Instagramnya di situ. Tapi nggak perlu repot-repot kalau mau dengerin lagunya bisa langsung ke radio di Global Radio Jakarta dan juga Bandung. Tinggal request aja di program Spada, Gas ataupun di programnya Global Radio DJ. Terima kasih banyak. Watchus and Couples Company. Terima kasih Adi juga Ricky. Sehat-sehat semua untuk teman-teman Watchus. Teman-teman sehat semua. Amin. Oke, kalau gitu kita juga mau terima kasih buat Global People yang sudah mendengarkan dari jam 6 pagi tadi. Terima kasih sudah ikutin ngobrol kita bareng sama Watchus and Couples Company juga. Kita akan ketemu lagi besok di hari Jumat ya barengan sama gue Haji Sabah. Dan juga aku Aisyah Latiba, lagu terakhir special live untuk kamu sebelum nanti dengerinnya secara live, kita virtualan dulu. Ini dia Sam dan Mul dari Watchus and Couples Company. Enjoy! Check it out!